Dia. Engkau Tuhan sandaranku, karena hanya Dia satu-satunya untuk kita. Satu-satunya yang kuat.
Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kehidupan kami dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya yang kami imani, yang kami percaya dalam kehidupan kami. Karena Engkau sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami menundukkan hati dan pikiran kami pada otoritas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tetapi menjadi kekuatan kami, menjadi rema di dalam setiap perjalanan hidup kami, untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, dibentuk oleh kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Saya akan dulu Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh bertemu kembali di minggu ke-2 ya, bulan 11 tahun 2021 ini. Ya, terasa Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru dengan suasana hati yang baru dan dengan sesuatu hal yang baru pasti dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan berbicara pada pagi ini, belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab terakhir sebelum Wahyu. Kitab terakhir sebelum Wahyu Bapak Ibu yaitu Yudas ya. Yudas 20 ayat Yudas 20 dan 23 ya. Karena cuma satu pasal yang Yudas ini ya. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20 dan sampai dengan ayat ke-23 ya. Yudas 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Saya akan baca buat kita semua, kita akan simak bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia di sini Bapak Ibu memberikan judul yaitu Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yudas ini ditulis oleh Yudas sendiri. Pastinya bukan Yudas Iskariot Bapak Ibu. Ini adalah
Yudas saudara Yakobus menurut keturunan, tetapi dia juga hamba Yesus Kristus menurut panggilan. Walaupun mereka ini saudara semua, tapi dia mengatakan hamba Yesus Kristus. Itu panggilannya. Surat ini Bapak Ibu ditujukan kepada semua yang terpanggil. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil. Jadi ditujukan kepada mereka yang terpanggil. Artinya orang yang dipanggil keluar dari dosa. Orang yang dipanggil keluar dari dunia ini yang penuh dengan kejahatan, yang merusak hidup mereka. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kembali ke jalan yang benar, yang diinginkan oleh Kristus Yesus, dan yang diajarkan oleh berbagai rasul-rasul Kristus kepada mereka. Mereka dipanggil keluar dari dosa Bapak Ibu karena mereka ini adalah orang-orang yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang yang terpanggil. Amin. Orang yang dikasihi, orang yang dipelihara di dalam Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita itu dipanggil untuk apa Bapak Ibu? Untuk dipelihara, dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika kita dipanggil untuk dipelihara, dikasihi oleh Tuhan, jangan kita sia-siakan pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita harus jaga itu. Kita harus junjung tinggi pemeliharaan Allah itu, kasihnya Allah itu dalam kehidupan kita. Dan kita sudah membuktikan kasihnya Allah itu dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, surat Yudas ini ditulis untuk apa Bapak Ibu? Untuk merespon sebuah persoalan pada waktu itu Bapak Ibu, yaitu apa? Ajaran sesat. Ada ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu yang sudah mulai menyelusup ke dalam jemaat, yang merusak iman jemaat. Ada begitu banyak Bapak Ibu hal yang merusak kehidupan kita, yang menarik kita dari kasihnya Allah, dari pemeliharaannya Allah. Hati kita, pikiran kita, dalam setiap tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini pastinya ada begitu banyak Bapak Ibu ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan hati dan pikiran kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Perjalanan hidup kita ini bukanlah tanpa hambatan Bapak Ibu. Ada begitu banyak liku-liku kehidupan kita ini yang harus kita lewati. Sebagai proses untuk apa Bapak Ibu? Untuk menuju suatu tujuan yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam usaha kita pasti banyak Bapak Ibu, banyak yang ingin menyesatkan diri kita. Ada berbagai banyak anak-anak Tuhan yang tergiur dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka tergiur dengan dunia, istilah dunia tipu-tipu yang sama sekali tidak diinginkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak kerikil-kerikil yang mesti kita lewati, yang ketika kita tidak
hati-hati Bapak Ibu membuat kita terjatuh. Jadi di dunia ini banyak orang yang mengintai hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yang dipakai oleh iblis untuk menarik kita dari kasih-Nya Allah, menarik kita dari pemeliharaan Allah. Karena kenapa? Kita ini adalah orang yang sudah dipanggil keluar dari dosa ke dalam kasih dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Hal inilah Bapak Ibu yang dikhawatirkan oleh Yudas pada saat itu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, guru-guru palsu ini juga menyalahgunakan kasih karunia Allah demi kesenangan, demi keinginan daging mereka sendiri, demi hawa nafsu mereka. Menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kita akan lihat Bapak Ibu seperti apa guru-guru palsu itu yang dimaksud oleh Yudas. Kita akan lihat di ayat yang keempat Bapak Ibu. Ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka ini adalah orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran mereka ini dalam dunia teologi itu disebut sebagai antinomianisme. Antinomianisme artinya Bapak Ibu ini berasal dari bahasa Yunani. Anti dan nomos. Anti itu Bapak Ibu yaitu melawan atau menolak. Nomos ini itu hukum atau aturan-aturan. Sementara isme Bapak Ibu itu paham atau ajaran atau ideologi. Jadi antinomianisme ini Bapak Ibu sebuah ajaran, sebuah paham, sebuah ideologi yang Bapak Ibu anti dengan hukum, anti dengan aturan-aturan yang berlaku saat itu. Sangat mungkin Bapak Ibu guru-guru palsu ini salah memahami konsep keselamatan, konsep kebebasan yang ada di dalam Kristus. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka berkata bahwa kebebasan di dalam Kristus itu tidak lagi di bawah hukum Taurat. Lalu mereka berkata Bapak Ibu, mereka menafsirkan bahwa karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, maka kita boleh melakukan apapun yang kita inginkan. Kita boleh melakukan apapun yang menjadi kerinduan keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu guru-guru palsu. Mereka mengajarkan hal yang demikian, merusak iman orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka ini Bapak Ibu, guru-guru palsu itu mereka tidak mengerti kalau kedatangan Yesus di tengah dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan apa Bapak Ibu? Untuk menggenapinya. Untuk menggenapinya. Jadi kita juga Bapak Ibu jangan salah memahami, jangan salah menafsir, jangan salah mengerti keselamatan, kebebasan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita.
Betul Bapak Ibu, keselamatan itu tidak hilang. Karena kenapa? Sudah Tuhan anugerahkan melalui anaknya, Yesus Kristus. Tetapi ketika kita tidak menjalankan keselamatan kita itu yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita tidak akan boleh sampai ke sana. Ke sana kemana? Kepada keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi itulah sebabnya kita saat ini, kita hari ini datang beribadah untuk mengerti, memahami apa isi hati Tuhan dalam diri kita melalui kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita ikuti agar kita sebagai orang yang terpanggil itu benar-benar dipelihara, dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Semua kita di sini adalah orang yang terpanggil, amin. Orang yang dipilih, amin. Jangan hanya dipanggil keluar dari dosa, dari dunia yang penuh dengan kejahatan ini, Bapak Ibu. Tapi kita juga berusaha agar kita menjadi pilihan Allah yang benar-benar dikasihi dan dipelihara olehnya. Ajaran ini Bapak Ibu kelihatannya sudah mulai dilirik dan diikuti oleh sebagian jemaat yang sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah mulai melirik dan sudah mulai mengikuti. Adakah di tengah-tengah kita yang hari-hari ini, yang saat ini juga sudah mulai melirik, bahkan sudah mulai mengikuti, bahkan sudah mulai hidup di dalam ajaran-ajaran sesat yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Semua itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita akan periksa hidup kita, Bapak Ibu. Hati kita, pikiran kita, apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itu kembali kepada pribadi kita sendiri, Bapak Ibu. Makanya Yudas menyerukan akan hal ini. Dia menyerukan akan hal ini karena udah mulai ada yang melirik, yang mengikuti ajaran sesat itu. Karena kenapa? Menggiurkan hati, Bapak Ibu. Kepuasan diri, kepuasan daging ini, itu yang mereka utamakan. Bukankah hari-hari ini juga ada berbagai banyak anak-anak Tuhan yang tergiur dengan hal itu? Daripada saya menderita, daripada saya adalah dalam pekerjaan misalnya, mudah-mudahan sudah dikasih kepercayaan untuk memegang suatu uang perusahaan, terus tergiur dengan pembelian begitu besarnya duit ini yang ada di tangan, adalah palingan dia nggak akan bisa tahu lah. Kita akan cari cara untuk apa? Untuk menipu lah, istilahnya gitu. Itu caranya iblis, Bapak Ibu. Caranya iblis itu apa? Untuk menarik kita dari kasih dan pemeliharaannya itu, supaya kita tidak hidup dalam kasihnya Allah. Itulah yang diserukan oleh Yudas pada waktu itu. Yudas tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Yudas berusaha menyelamatkan iman saudara-saudaranya terkasih. Berusaha menyelamatkan iman saudara-saudaranya terkasih. Saudaraku, seberapa seringkah kita ketika kita melihat orang yang berada di jalur yang tidak benar, lalu kita diam? Kita tidak mengajarkan atau mengingatkan mereka.
Mungkin kita sering melakukan hal itu. Tapi kebenaran firman Tuhan menyerukan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yudas mengajarkan dia tidak tinggal diam kepada mereka yang sudah mulai melirik, yang sudah mulai hidup mengikuti ajaran-ajaran sesat itu. Dia menyelamatkan iman mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena iman mereka itu masih istilahnya masih bayi Bapak Ibu. Masih bisa digoncangkan. Masih bisa digoncangkan. Jadi Yudas menasihati mereka agar tetap bertekun di dalam iman, bersungguh-sungguh di dalam doa, berjaga-jaga supaya tidak menjauh dari kasih Allah dan tetap mengharapkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas Bapak Ibu menunjukkan cara yang terbaik untuk tetap dalam dekapan kasihnya Allah itu. Kita akan dengarkan sama-sama ini Bapak. Kita akan perhatikan apa cara terbaik yang ditunjukkan oleh Yudas. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk tetap dalam kasih dan pemeliharaan Allah yang sempurna itu. Yang pertama Bapak Ibu, di situ dikatakan di ayat yang ke-20a, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bapak Ibu, kata bangunlah ini dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata epoikodomontes yang berasal dari kata ekokodomeo, yang artinya Bapak Ibu tidak hanya sekedar membangun. Tidak hanya sekedar membangun, tetapi di sini diajarkan kita untuk apa? Untuk membesarkan iman yang sudah ada di dalam diri kita itu. Setiap kita di sini orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, amin. Selama ini kan kita sudah membangunnya. Melalui apa? Melalui kita sebagai orang Kristen yang percaya kepadanya. Sering datang ke gereja, sering berdoa, sering baca Alkitab. Persoalannya apakah hanya sebatas itu dan kita tidak membesarkannya dalam diri kita? Bagaimana cara membesarkannya Bapak Ibu? Dengan cara tekun, menekuni, hidup dalam kehendaknya, tidak tergiur dengan hal-hal duniawi yang ingin merusak kehidupan kita, menarik kasihnya Allah, pemeliharaan Allah dalam diri kita. Jadi tidak hanya membangun, betul membangun, tapi dia bangun dan membesarkan iman itu yang ada di dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya. Kita membesarkan iman kita. Bukan dalam artian Bapak Ibu, Yudas mengajarkan kita untuk egois, untuk membesarkan diri sendiri, membesarkan iman kita sendiri. Tidak Bapak Ibu. Karena kenapa? Di ayat yang berikutnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-22, ayat 23, di situ dikatakan bahwa tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, melainkan apa? Kita juga menunjukkan kasih itu kepada mereka yang di sini dikatakan yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu yang masih belum memberikan keputusan yang pasti untuk kehidupan, untuk keselamatannya. Masih bisa digonceng, masih bisa diajak untuk kompromi dengan dosa. Jadi kita akan tunjukkan. Jadi tidak hanya sekedar mementingkan diri, tapi juga kita mementingkan diri orang lain.
Walaupun Bapak Ibu membangun diri sendiri itu adalah yang paling utama. Yang paling utama sebelum kita membangun atau melayani atau memberitakan Injil kepada orang lain, kita bangun diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena kalau diri kita sendiri tidak kuat Bapak Ibu, belum kita bangun iman, belum kita besarkan iman yang sudah kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, tidak akan bisa untuk melayani orang. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Pun kalau kita paksa untuk melayani orang lain Bapak Ibu, untuk memberitakan Injil kepada orang lain, untuk menarik mereka dari kasih-Nya Allah menurut versinya kita, itu juga akan berakibat fatal. Karena kenapa? Kita tidak mengerti betul, belum kita bangun diri kita sendiri. Jangan sampai kita juga menyesatkan orang lain, membawa mereka pada kesesatan. Jangan sampai juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau diri kita sendiri belum membesarkan iman di dalam Tuhan, bahkan sampai sesat seperti orang-orang yang sesat itu, maka pada waktu kita melayani Bapak Ibu juga akan mengarahkan orang yang kita layani itu kepada kesesatan pastinya. Jadi kita harus mulai dari diri kita ini dulu. Kita harus mulai dari pribadinya kita. Banyak orang Kristen Bapak Ibu yang tidak melakukan ayat yang ke-20 untuk memelihara membangun diri, tapi mereka melakukan ayat yang ke-22 dan 23 melayani orang lain. Banyak. Sering saya menemukan hal itu Bapak Ibu kepada orang-orang yang sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tidak heran Bapak Ibu, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Karena kenapa? Mereka tidak membangun diri terlebih dulu. Mereka hanya membangun diri orang lain terus. Membangun diri orang lain terus, memberitakan Injil, menyatakan apa isi hati Tuhan. Diri mereka sendiri belum menyatakan kebenaran Tuhan itu dalam diri mereka, belum membangun diri mereka, sehingga ketika ada badai yang menggoncang imannya, langsung jatuh. Dan ada juga Bapak Ibu orang Kristen yang sebaliknya. Mereka hanya membangun diri sendiri, tetapi tidak membangun orang lain. Dia merasa diri sudah diselamatkan, merasa diri sudah berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika ada orang di luar sana yang masih belum, yang perbuatan tingkah lakunya itu jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan, diabaikan begitu saja. Bahkan orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya mengabaikan begitu saja. Kita berada dalam posisi yang mana Bapak Ibu? Yang pertama atau yang kedua? Kita akan tanya dalam hati nurani kita masing-masing. Saya berada dalam posisi yang mana ya Tuhan? Saya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, atau mementingkan orang lain tidak mementingkan diri sendiri? Tetapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, orang Kristen yang Alkitabiah itu harus melakukan kedua-duanya. Yudas mengajarkan kita hal yang demikian pada pagi hari ini. Ketika kita memelihara diri kita di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus itu, ketika kita sudah membangun diri kita ini, membesarkan iman kita yang sudah kita miliki di dalam Kristus, hal yang harus dilakukan selanjutnya Bapak Ibu, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang
masih ragu-ragu. Mereka yang masih belum menentukan pilihannya, memantapkan pilihannya untuk hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang hanya datang ke gereja karena ada sesuatu hal, keinginan. Di gereja saya dulu Bapak Ibu, karena udah lama tidak ke gereja, sudah bertahun-tahun, bahkan bisa dikatakan puluhan tahun Bapak Ibu tidak ke gereja. Tapi karena ada keinginannya, dia pada waktu itu dia mau menikah Bapak Ibu. Pada waktu itu, ketika dia datang ke gereja, dia minta dia konsultasi dengan hamba Tuhan, saya mau menikah. Oke, ikutlah untuk nikah gitu ya. Mulailah dia datang ke gereja pada saat itu. Setelah dia menikah Bapak Ibu, sampai juga hari ini enggak pernah mau itu di gereja. Jadi dia datangnya karena ada keinginan, ada kerinduannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya percaya kita tidak ada di tempat ini. Hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu untuk membangun diri kita ini, kita harus mengerti betul fondasinya, atas dasar apa kita bangun. Fondasi apa? Kita menentukan fondasinya. Di sini dikatakan bahwa dasar atau fondasinya itu adalah iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Kristus Yesus. Itu dikatakan bahwa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Siapakah yang paling suci itu Bapak Ibu? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bangun iman kita atas dasar yang paling suci itu. Jangan atas dasar yang lain yang membuat kita nanti bisa tergiur dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena ketika kita sudah menentukan dasar atau fondasinya Bapak Ibu, maka kita akan mengerti apa yang menjadi syarat yang harus kita lewati, yang harus kita tempuh dalam dasar yang sudah kita pilih itu. Jadi misalnya kalau kita mau bangun rumah, kita kan tentukan dasarnya. Dasarnya itu kita kasih batu yang bagus gitu ya. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk membangunnya? Pasti kan ada proses demi proses untuk membangunnya lebih megah lagi, lebih mewah, lebih bagus. Hal ini yang diajarkan oleh Yudas Bapak Ibu. Dia mengajarkan kehidupan kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk hidup dalam prosesnya Tuhan, untuk membangun imanmu itu. Sehingga ketika diterpa oleh berbagai persoalan hidup atau berbagai ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah Bapak Ibu, kita tidak mudah untuk digoyahkan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh hebat, yang sungguh dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Kan Rasul Paulus juga pernah mengatakan Bapak Ibu ya di Ibrani 11 ayat 1 itu, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak melihat. Jadi orang yang hidup dalam dasar iman yang benar tidak akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun, sehingga tidak menyimpang dari kebenaran yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi tidak menyimpang dari kebenaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, kita akan bertumbuh, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga kita boleh menjadi serupa dengan
Kristus Yesus. Dan perintah untuk membangun diri ini Bapak Ibu diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya. Kita semua yang hadir sore lagi ya. Hari tidak. Kan sore Bapak Ibu, kan badannya sore ya. Kita yang hadir pada pagi hari ini juga kita diingatkan. Perintah ini buat kita semua Bapak Ibu. Agar iman yang sudah kita miliki itu terus kita bangun. Tidak hanya pada saat itu, tidak hanya pada waktu kita membutuhkan, tapi secara terus menerus sampai pada kekekalan nantinya di dalam Kristus Yesus. Amin. Bagaimana caranya? Kita sudah diberikan petunjuk oleh Tuhan dalam firman Tuhan yang kita imani. Yang kedua Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa berdoalah. Berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, doa ini adalah sesuatu yang penting supaya bisa kita membangun diri dan supaya kita bisa membesarkan iman kita di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apa sih kita berdoa dalam Roh Kudus? Berdoa dalam Roh Kudus bukan dalam artian kita terus berbahasa roh Bapak Ibu. Berdoa dalam Roh Kudus itu kita harus meminta pimpinan Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberikan petunjuknya dalam setiap doa-doa yang kita gumuli di hadapan Tuhan. Berdoa menyembah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kan sebelum kita mulai ibadah kita kan ada doa dulu para pelayan itu apa Bapak Ibu untuk dipimpin oleh Roh Kudus melayani Bapak Ibu semua. Sehingga setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan boleh dikuatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita berdoa Bapak Ibu harus dengan hati dan pikiran yang senantiasa tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus ketika kita tidak berdoa, ketika kita berdoa Bapak Ibu maka akan ngawur jadinya. Ada teman saya Bapak Ibu yang berdoa gitu ya. Karena dia ini kan saya rasa penting ya. Ketika dia diminta untuk berdoa kepada bos karena bos ulang tahun, dia akan berdoa begini Bapak Ibu. Tuhan, ya kan? Jadi ada karena suka sering ngomong iya kan, iya kan, iya kan. Tuhan, ya kan. Saat ini berkati bos kami, ya kan. Berikan umur yang panjang, ya kan. Supaya sehat selalu, ya kan. Dan terakhir Bapak Ibu, karena keseringan begitu, ya kan, ya kan. Maka dia bilang begini, semua yang percaya katakan oke. Jadi gimana gitu ya? Bukan dalam artian doa kita yang secara sistematis di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi biarlah hati pikiran kita itu ketika kita berdoa terkoneksi dengannya. Bukan terkoneksi dengan kebiasaan hari-harinya kita dalam dunia pekerjaan kita. Mentang-mentang saya marketing gitu ya, doanya Tuhan ya kan, berikan aku makan hari ini ya kan. Percaya katakan oke. Bukan amin, oke. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, mari kita tunjukkan dengan hati dan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan. Hanya doa yang dinaikkan dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu yang didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu dan yang terakhir, yaitu peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal.
kita memelihara, kita mengawasi, kita menjaga, mencegah, menyediakan payung sebelum hujan. Karena dunia yang kita injak ini, Bapak Ibu, kita berada saat ini, banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ada yang mengatakan ada dalam 1 Petrus itu dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu itu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita tetap berjaga, mencegah supaya iblis itu tidak akan menarik kita dari kasih-Nya Allah. Berjaga-jagalah. Kita pelihara kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kita terus serangi Dia dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Tuhan sudah memberikan sumber airnya, yaitu kebenaran firman-Nya dan ketekunan kita untuk melakukannya sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan. Kita respon kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlalu di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, tanah surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh. Bawa aku ke sana, agar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanku. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, tanah surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh. Bawa aku ke sana, Tuhan. Bawa aku ke sana, agar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanku. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Kau sediakan. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, agar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanku. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Kau sediakan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi hari ini, karena itu dapat boleh meneguhkan kehidupan kami. Kami rindu
kepeliharaan Tuhan dalam diri kami ini tetap kami jaga. Betapa boleh membangun diri kami dalam iman kami di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami Bapa boleh masuk nanti dalam kekekalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami imani, kami tahu, kami percaya ketika kami dalam Tuhan, hidup kami pasti terpelihara dengan sempurna. Kami bawa hidup kami ke dalam Tuhan. Bantukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Menjaga iman kami dari berbagai kesesakan-kesesakan yang ada di tengah-tengah sekeliling kami. Agar kami senantiasa terus terpelihara dengan sempurna kasih cinta-Mu yang sempurna. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Mampukan kami dapat boleh mengerti tujuan dan maksud Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya katakan amin.